Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sarah Monica Neputiko dengan NPM 183412340350156. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kewirausahaan saya, yaitu membuat bisnis plan. Nah, berikut merupakan bisnis plan saya, yaitu membuat soya silky pudding. Di bawah ini ada beberapa gambar yang merupakan produk dari soya silky pudding. Gambaran produk. Soya silky pudding menyajikan dessert yang terbuat dari susu kedelai sehingga baik untuk kesehatan dan enak untuk cemilan. Dengan variasi brown sugar, yakni lumaran dari gula merah yang membuat dessert soya pudding ini semakin nikmat. Soya silky pudding aman dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui maupun anak kecil, dikarenakan berbahan dasar dari susu kedelai yang memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Beberapa fakta dari kacang kedelai. Yang pertama, sebagai sumber protein nabati terbaik, kemudian lebih sehat dari daging merah, menurunkan risiko kanker payudara, dan membuat kenyang lebih lama. Lalu ada kegunaan dari kacang kedelai. Yang pertama, melancarkan pencernaan, kemudian menjaga kesehatan jantung dan turunan tekanan darah, kemudian menjaga kesehatan tulang, otot, dan sendi, membuat awet muda, mencerahkan dan melembabkan kulit, dan sebagai antioksidan. Manfaat kacang kedelai bagi ibu menyusui. Yang pertama, dapat menghasilkan energi untuk ibu menyusui, meningkatkan produksi dan kualitas ASI, meningkatkan suasana hati ibu menyusuinya tersendiri, kemudian bisa meningkatkan imunitas bayi, kemudian cocok untuk pengganti nutrisi ibu jika bayi mengalami alergi susu sapi. Kemudian, bagi ibu hamil, manfaat kacang kedelai adalah dapat mendukung perkembangan bayi, mengurangi kolesterol jahat, menyediakan serat yang baik, menyediakan sumber karbohidrat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mencegah anemia. Kemudian ada 9 elemen BMC. Yang pertama ada customer segment, kemudian ada value proposition, yang ketiga ada channel, keempat customer relationship, yang kelima revenue streams, yang keenam key research, yang ketujuh key activities, yang kedelapan key partners, yang kesembilan cost structure. Kemudian saya akan menjelaskan 9 elemen BMC dari soya silky pudding. Yang pertama, pada value proposition-nya ada silky, low fat, healthy and tasty, vegan and kids friendly. Kemudian pada customer segment ada all ages, all gender, kids, anak remaja, event, para wisatawan. Pada customer relationship ada promo dan diskon. Kemudian di channels pada awareness melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, televisi. Directnya pada GoFood dan GrabFood. Payment melalui berbagai bank dan ATM. Pada revenue streams, pembuatan dessert dan susu kedelai, menjual melalui sosial media. Kemudian ada key activities, membeli susu kedelai dan bahan lainnya, produksi, penjualan. Kemudian pada key research ada fisik, finansial, intelektual, SDM. Pada key partners, perusahaan produksi susu kedelai, kemudian bekerja sama berbagai bank dan pemilik toko wisata, kemudian perusahaan mitra dan organisasi. Kemudian ada cost structure, yakni biaya variabel meliputi biaya bahan baku, pemasaran, dan operasional. Pertama, customer segment. Soya silky pudding menawarkan sajian dessert pudding kepada pelanggan secara keseluruhan, yakni untuk semua jenis umur dan gender, anak kecil hingga orang dewasa sampai orang tua, kemudian berbagai event melalui kerjasama mitra, perusahaan, dan berbagai organisasi, kemudian kepada para wisatawan. Lalu ada value proposition, perusahaan menyediakan dessert berupa puding sehat terbuat dari bahan susu kedelai yang enak dan baik untuk kesehatan dengan tekstur yang silky, low fat,
sehingga aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui, bahkan aman untuk cemilan anak kecil. Ketiga, channel. Perusahaan menawarkan dessert soya silky pudding dengan cara yang pertama, mengupdate postingan melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan televisi. Yang kedua, pesanan dapat diorder langsung di tempat dan bisa melalui sosial media tersebut. Kemudian pemesanan juga dapat diorder dari aplikasi online seperti GoFood dan GrabFood. Yang keempat, pembayaran dapat melalui berbagai bank dan ATM. Kemudian ada customer relationship. Perusahaan menjalin hubungan baik dengan pelanggan secara langsung melalui pendekatan di media sosial dan perusahaan kemitraan dengan cara memberikan harga khusus untuk pelanggan yang membeli soya silky pudding dalam jumlah yang banyak dengan cara melakukan promo dan diskon pada event-event tertentu melalui media sosial dan di toko oleh-oleh makanan. Yang kelima, cost structure. Bahan-bahan, terdapat 400 ml home soy milk seharga 15.000, kemudian 2 lembar daun pandan seharga 1.000, 1 sendok makan gelatin powder seharga 2.000, 2 sendok makan air putih untuk gelatin seharga Rp500, kemudian saus gula merah perbandingan 1:1 dengan 200 gram gula merah atau gula aren seharga Rp6.000, kemudian 100 ml air mineral seharga Rp500, kemudian 2 lembar daun pandan seharga Rp1.000. Totalnya adalah Rp26.000. Kemudian pada revenue streams ada harga soya silky pudding. Per cupnya itu Rp10.000 dan sekali produksi dapat menghasilkan 8 cup dan dikalikan dengan 10.000, totalnya adalah Rp80.000. Kemudian bebannya Rp26.000 dan mendapat revenue sebanyak Rp54.000. Yang ketujuh, key research. Ada 4 kunci, yaitu fisik, sumber daya manusia, intelektual, dan finansial. Yang pertama, fisik, berupa rumah produksi, alat dan perlengkapan produksi. Yang kedua, sumber daya manusia, berupa penambahan karyawan. Yang ketiga, intelektual, berupa ide bisnis atau resep, brand, dan hubungan kerjasama dengan partnership. Yang keempat, finansial, berupa sumber dana yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas perusahaan dalam bentuk harta lancar, seperti kas, persediaan, dan piutang. Yang kedelapan, ada key activities. Aktivitas utama yang dilakukan perusahaan adalah aktivitas membeli bahan, aktivitas produksi, aktivitas promosi, dan aktivitas penjualan. Yang kesembilan, ada key partners. Pertama, partner soya silky pudding dalam hal ini bekerja sama dengan pemasok bahan utama, yakni supplier susu kedelai. Yang kedua, pemilik toko wisata oleh-oleh makanan. Yang ketiga, bekerja sama dengan berbagai perusahaan kemitraan seperti GoFood dan GrabFood. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.